Silakan. Di mana dalam Al-Quran itu sehingga Bang Edis tema di situ stop menuhankan Muhammad? Baik. Ada Al-Quran di situ? Enggak. Di mana? Tunjukin Di dalam surat dalam kitab Al-Jatsiyah nomor 23 dan di dalam surat At-Taubah nomor 31. Di situ berbicara mengenai orang-orang yang menuhankan alim ulamanya. Lah, nggak ada yang menuhankan Muhammad. Iya, makanya bicara tentang definisi menuhankan dulu. Apa itu menuhankan? Yang saya tanyakan itu kan temanya stop menuhankan iya. Muhammad. Muhammad mau mendengar gak? Mendengar. Wah, bukan kan mereka yang kata Muhammad walaupun sudah mati mendengar. Makanya aku bilang, Bang, berhenti menuhankan Muhammad. Disuruh berhenti menuhankan Muhammad. Kagak mau. Tapi gak apa-apa lah, Bang. Abang artinya jadi penuhan Muhammad yang sejati. Halo teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Dalam diskusi pentingnya dialog yang menghormati berbagai keyakinan. Sangat penting untuk menjaga sikap saling menghormati antara penganut agama yang berbeda. Meskipun seringkali melibatkan perbedaan pandangan yang tajam. Kita harus selalu mengingat bahwa tujuan dari diskusi semacam ini adalah untuk saling memahami, bukan untuk menang atau mengalahkan lawan diskusi. Sebuah diskusi yang sehat seharusnya mengarah pada peningkatan pemahaman dan toleransi terhadap keyakinan orang lain. So, jadilah pendengar yang baik dan bijak. Ini hanyalah diskusi, bukan untuk saling menjatuhkan. Kenapa Liluzi naik tapi hanya menjadi batu hitam? Oke, baik. Oke, Liluzi, selamat pagi, Bang. Pagi. Oke, Bang Liluzi, apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Oke, baik Bang. Saya seorang Kristen, Bang. Mari kita diskusi dengan baik ya, Bang ya. Silakan, Bang. Saya berikan kesempatan yang selebar-lebarnya dan seluas-luasnya kepada Muslim untuk diskusi. Silakan, Bang. Ya, abangnya yang buka, abang moderator. Oke, baik. Tapi Muslim saya beri kesempatan ini, Bang. Ya, jadi gini, Bang. Jadi gini, Bang. Setiap hari saya mendengar orang-orang Islam ya di media-media sosial ya, seperti Sujuma, Nandar, Yusupe dan kawan-kawan tiap hari bilang, "Jangan kalian menuhankan manusia." Jangan, katanya. Kenapa Anda bilang kepada saya jangan menuhankan manusia sementara kalian menuhankan manusia, bahkan sudah meninggal? Siapa yang menuhankan, Bang? Kalian, Anda. Enggak. Jadi kamu tidak menuhankan Muhammad? Enggak. Kenapa kamu berseru-seru kepada dia? Mana berseru-seru? Jadi bukankah orang Muslim yang berseru-seru, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu Muslim atau Kristen, Bang? Bisa bedakan apa, hiperbola mah enggak? Hiperbola? Di mana yang hiperbola, Bang? Ada anak kecil nggak boleh ya? Ya? Jangan cari alasan, Bang. Jangan cari alasan. Hiperbola adalah sebuah, dengar Bang, saya kasih tahu apa itu hiperbola. Hiperbola itu adalah sebuah kata-kata yang mengumpamakan sesuatu dengan cara yang berlebih-lebihan. Contoh ini namanya majas hiperbola. Gini, wajahmu cantik bagaikan rembulan. Nah, itu namanya hiperbola, melebih-lebihkan sesuatu. Tapi ketika Anda bilang begini, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Nggak ada itu hiperbola. Hiperbola. Ada-ada aja Bang ini Apa? Seperti abang kalau cinta sama istrinya, kan kayak gitu, saking cintanya. Baik, kita pelan-pelan Bang. Kita pelan-pelan. Kalau ngomong sama ini yang Muslim awam, kita pakai ilmu awam. Gini Bang. Kalau si Fulan nih saya bilang, bukan Anda ya. Si Fulan bilang begini,
Mbah Marijan. Saya bilang Mbah Marijan aja karena tokoh nasional ya. Mbah Marijan, Mbah Marijan, dengarlah seruanku Mbah Marijan. Saya tanya, itu namanya musyrik gak? Kalau emang cinta, lu kan ada anak kecil ya. Udah disuruh. Biar nanti dia tuh. Aduh, jangan alasan Bang. Ayo. Alasan Bang, santai. Berarti boleh berseru-seru, memohon, meminta kepada orang meninggal. Loh, siapa yang meminta? Mbah Marijan, dengarlah seruanku. Dengarlah seruanku itu permintaan. Meminta dengan merindukan hal yang berbeda, Bang. Dengarlah seruanku itu permintaan nggak? Meminta dan merindukan dua hal yang berbeda. Bang, dengerin. Dengarkanlah seruanku itu permintaan nggak? Permintaan. Nah, kalau ada orang namanya Fulan, dia bilang kepada orang yang sudah meninggal, bilang gini, Mbah Marijan, dengarlah seruanku, tolong dengar Mbah Marijan. Dia minta sama orang meninggal supaya seruan dia itu didengar. Itu namanya musyrik nggak? Dia minta pada santai. Dia minta kepada orang lain. Orang meninggal, orang sudah mati, sudah meninggal. Dia minta gini, dengarkanlah seruanku. Dia bilang gitu sama orang mati. Itu namanya musyrik nggak dalam agama Islam? Karena di Islam. Macet, musyrik atau tidak? Musyrik atau tidak? Karena di Islam. Sebentar dulu, jangan kesan dulu. Itu musyrik atau tidak? Nah iya Bang, ini jawab. Karena di Islam, bahkan wali-wali pun orang-orang akrobat. Berarti boleh minta sama orang meninggal? Loh, bukan minta kepada orang meninggal, perantara. Ya, berarti boleh supaya orang meninggal itu mendengar seruan dia, boleh? Memang mendengar seruan. Oh, berarti boleh. Mana ayatnya coba? Di mana ayatnya boleh meminta kepada orang yang sudah mati? Di mana ayatnya? Enggak semua ada di ayat, di Alkitab semua juga enggak ada. Apa motor ada di Alkitab? Gini, sesuatu yang dilakukan banyak orang, ya, dengan sesuatu yang tidak dilakukan atau tidak diperbuat sama sekali, ya nggak perlu dijelaskan. Contoh gini. Adakah orang-orang Kristen, misalnya nih, orang Kristen memperkarakan kalau di gereja motornya harus ditaruh di mimbar, harus diputer-puterin 3 kali. Nah itu kan harus diminta dalilnya. Karena sesuatu dikerjakan dalam peribadatan. Kan gitu. Nah ini kan nggak ada dalam peribadatan. Sekarang Muslim melakukan itu nggak? Nggak semua ada di kitab Bang. Alkitab pun nggak semuanya ada masalah kehidupan kan. Baik, saya setuju dengan Anda bahwa Bible tidak menjelaskan segala sesuatu. Saya setuju. Iya, sama. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu nggak? Sama, nggak semuanya lengkap. Makanya ada hadis. Sebentar, menurut Al-Quran menjelaskan segala sesuatu nggak? Maksudnya? Bang, tadi kan saya bilang Bible tidak menjelaskan segala sesuatu karena tidak tertulis di dalam Bible itu Bible menjelaskan segala sesuatu. Oke? Nah, sedangkan Al-Quran menjelaskan segala sesuatu nggak menurut Al-Quran itu sendiri? Menurut Al-Quran cukup untuk pedoman, tapi semuanya tidak lengkap, ada hadis, ada ini ditanya, Bang, menurut Al-Quran menjelaskan segala sesuatu nggak? Bentar, tadi awalnya kan menuhankan Muhammad ya. Karena kamu bilang tadi boleh orang Islam meminta kepada mayat, boleh orang Islam meminta kepada mayat. Loh, siapa yang meminta pada mayat? Itu kafir kalau orang mati kan mayat, Bang. Orang mati mayat nggak? Meminta pada orang, jangankan mayat, orang hidup aja kafir udahan kalau meminta pada orang. Nah, oke. Ketika kalian berseru-seru, Muhammadku, dengarlah seruanku. Di situ Muhammad mayat atau masih hidup? Kita bukan sebagai memintakan Nabi Muhammadnya sebagai perantaranya, Bang. Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu ngomong sama siapa itu? Itu emang lagunya tuh yang bikin siapa juga. Lama apa bintang? Mau diputerin? Mau saya puterin? Puterin. Oke, kita putarkan ya. Disangkanya kita fitnah, saudara-saudara.
Ini loh, dengerin nih Bang, dengerin ini. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh... Lihat nih ya Bang ya, saya ulangi Bang ya nih. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana. Nah, nih coba nih. Baik ya. Kita putarkan dulu ya. Nanti Anda bilang saya fitnah lagi ya. Baik. Kita ulang-ulang saja temanya nih teman-teman ya. Ngopi inilah. Gimana, Di sini Bang? santai kok kawan. Iya, santai kok kita ya. Sebentar nih. Jangan mau nge-framing saya ngefitnah, enggak enak. Sabar. Kita ini kan ya. Bentar. Nih Bang ya, dengarkan ya. Bentar. Bentar Bang ya. Bentar. Ini panjang lagunya. Wujudkan harapanku. Nah, coba itu. Tuh, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu ngomong sama siapa itu, Bang? Ngomong ke Nabi Muhammad emang. Oke, Muhammad masih hidup apa sudah jadi mayat? Sudah meninggal. Nah, boleh nggak minta kepada orang yang sudah meninggal supaya dia mendengar? Jangankan yang sudah meninggal, yang hidup aja nggak boleh, karena sudah dijelasin, Bang. Berarti itu musyrik. Itu untuk perantara. Jangankan Nabi Muhammad, wali-wali pun kita kadang Muhammad ziarah- begini, Muhammad maha mendengar nggak? Saya masih menjawab loh. Muhammad maha mendengar nggak? Mendengar. Wah, Bukan kan mereka mendengar, kata kadang Muhammad walaupun mendengar. sudah mati mendengar. Makanya aku bilang Bang, berhenti menuhankan Muhammad. Disuruh berhenti menuhankan Muhammad. Kagak mau. Tapi nggak apa-apa lah Bang. Abang artinya jadi penuhan Muhammad yang sejati. Cuman gini Bang, cuman begini. Bukan framingnya. Gini Bang, cuman begini loh. Kalau kalian bilang sama saya jangan menuhankan Yesus, ya. Dan saya bilang kalian jangan menuhankan Muhammad, jangan marah. Kan sama. Kalian bilang kepada saya jangan menuhankan Yesus. Saya bilang, "Oh, Yesus hidup, Bang. Yesus hidup, mengalahkan maut, bangkit, ya kan? Membangkitkan orang mati, bahkan Yesus sendiri bangkit." Sedangkan kalian berseru-seru kepada Muhammad, Muhammad masih dalam kubur. Silakan. Bang pernah kecil nggak? Pernah SD nggak? Oke lah Bang, kita cari Ustadz dulu ya Bang ya. Abang kalau minta uang apa langsung ke Yesus? Pasti ke orang tua kan? Beda Bang, beda. Ini gimana sih Bang? Anda itu meminta kepada Muhammad supaya seruan kamu itu didengar oleh Muhammad, betul? Ya karena dia kekasih Allah sebagai perantara. Iya, intinya kamu berseru-seru kepada orang mati, betul? Betul. Ya iya, kamu berseru kepada orang yang sudah meninggal, betul? Bukan menuhankan, sebagai perantara. Oke, kalau ada Bang orang begini, ada orang begini. Datanglah orang-orang ke pohon atau ke kuburan, oke? Terus bilang begini, "Oh, berikanlah kami nomor togel besok." Sekarang saya tanya Bang, gimana? Dengar dulu. Kalau orang meminta-minta kepada arwah di pohon, orang meminta-minta kepada arwah di batu, orang meminta-minta kepada arwah di kuburan, kalian bilang jangan menuhankan arwah-arwah. Giliran kamu minta sama Muhammad yang sudah meninggal, itu tidak menuhankan. Standar ganda terus kok Bang. Udahlah, oke kita naikkan muslim yang lain. Standar ganda terus. Oke, kita kasih naik ada Epan Jaya. Sambil minum ya teman-teman ya, biar nggak haus.
Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bang, saya Kristen bang, jangan bilang assalamualaikum. Nanti Anda murtad dari Islam bang kalau ngomong gitu bang. Teman-teman yang di bawah. Oh gitu. Oke. Karena di dalam agama Islam itu dilarang mengucapkan salam kepada non-muslim. Ya, Evan Jaya apa muslim? Ya, muslim bang. Ya, saya Kristen. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan bang. Ya. Muslim di sini Jangan dikasih karpet bang, merah. Ya. Saya udah dua kali naik ini bang. Jangan diturunkan. 2 kali. Oh ya silakan. Silakan. Kita berbicara bahasa ini apa sesuai data ya, sesuai data. Data sesuai dalam Bible dan Al-Quran. Oke. Sebentar. Dari logat-logatnya bang ini, abang ini macam ulun lapong. Palembang bro. Palembang. Saya pikir ulun lapong. Silakan. Tapi kita berbicara soal data ya. Kita diskusi sesuai data, oke? Sesuai data, silakan. Di mana dalam Al-Quran itu sehingga Bang Edis tema di situ stop menuhankan Muhammad. Baik. Ada Al-Quran di situ? Enggak. Di mana? Tunjukin. Di dalam surat Al-Jatsiyah nomor 23 dan di dalam surat At-Taubah nomor 31. Apa artinya situ? Ya, baik. Makanya kita berbicara dulu tentang definisi Enggak usah framing kemana-mana. Apa artinya itu? Baik. Mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Tuhan. Di dalam surat At-Taubah ayat 31. Coba buka datanya. Lah, tadi kau kutanya, ada nggak Al-Quran di situ? Iya, mana datanya? Di dalam surat At-Taubah 31. Oke, apa artinya di situ? Di situ berbicara mengenai orang-orang yang menuhankan alim ulamanya. Lah, nggak ada yang menuhankan Muhammad. Iya, makanya bicara tentang definisi menuhankan dulu. Apa itu menuhankan? Yang saya tanyakan itu kan temanya stop menuhankan Muhammad. Iya, makanya yang kalian perbuat kepada Muhammad menuhankan. Seperti yang ditulis di dalam surat At-Taubah ayat 31 itu. Seperti bagaimana mereka menuhankan alim ulamanya, seperti itulah kalian menuhankan Muhammad. Nggak ada bunyi di situ, nggak ada bunyi. Oke, kenapa di situ mereka disebut menuhankan alim ulama? Karena apa? Nggak ada dalam kitab Al-Quran, nggak ada kami Islam menuhankan Muhammad, nggak ada. Karena yang dilakukan oleh orang Islam tidak sesuai dengan Al-Quran. Emang nggak ada, Bang. Emang nggak ada. Mana berseru-seru nggak kepada Muhammad? Secara jelas. Muhammadku.